Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat semua. Alhamdulillah, Masya Allah, luar biasa. Ini statement yang cukup bagus, bahkan sangat bagus ya menurut Anda ya. Betul bahwa dakwah ini tidak boleh memaksa. Ya, kita tidak boleh memaksa kehendak kepada orang-orang di luar Islam, gitu ya. Karena sifat dakwah Nabi itu tidak memaksa. Kita hanya menyampaikan ya, perkara apakah orang tersebut yang kita sampaikan mau menerima atau tidak, itu bukanlah urusan kita. Tugas dan kewajiban kita sebagai seorang muslim hanya mendakwahkan ajaran Islam secara menyeluruh dan tidak sebagian, tidak parsial, tapi kita harus mendakwakan Islam ini secara kafah, secara menyeluruh. Dan tidak boleh ada paksaan sebagaimana baginda Nabi dan para sahabat dulu ketika di Mekah ya. Mereka hanya menyampaikan Islam ini ya, tidak ada paksaan sekalipun mereka mendapatkan perlakuan yang kasar, yang biadab ya. Bahkan para sahabat tuh ada yang disiksa, kemudian juga ada yang dibunuh ya. Tapi apa yang dilakukan para baginda Nabi dan para sahabat, sama sekali mereka tidak pernah membalas perlakuan kaum kafir Quraisy ya dengan kekerasan pula, tidak pernah. Mereka tetap melakukan dakwah dengan lemah lembut ya. Dan itulah yang harus kita contoh dalam aktivitas dakwah ini ya. Bagaimana agar orang itu bisa paham tentang kebaikan Islam, tentang kebaikan syariah Islam ketika syariah Islam itu diterapkan ya. Dan jangan khawatir pula ketika syariah Islam secara kafah itu diterapkan, maka itu akan menindas yang lain atau akan menindas orang kafir. Tidak sama sekali. Kita bisa melihat contoh dari baginda Nabi ketika beliau melakukan Fatu Mekah ya. Bahkan Abu Sufyan saja yang semasa sebelum Fatu Mekah ya, bagaimana permusuhan dan kerasnya permusuhan beliau terhadap dakwahnya baginda Nabi, justru diberikan kepercayaan oleh baginda Nabi ya untuk melindungi kaumnya gitu, ya. Kita bisa mengingat yang membaca bagaimana baginda Nabi ketika memasuki kota Mekah itu bersabda bahwa siapa saja yang memasuki rumah Abu Sufyan maka dia akan aman. Dan yang lebih hebat lagi ya, setelah 13 tahun dakwah di Mekah dipenuhi dengan hal-hal yang sangat melukai ya Rasulullah dan para sahabat, ketika Rasul dan para sahabat itu melakukan Fatu Mekah, mereka sama sekali tidak dibalas dengan kekerasan ya, tetapi apa, mereka semua dirangkul dan semua kesalahan-kesalahan atau dosa-dosa ya atau kejahatan-kejahatan yang pernah kaum kafir Quraisy lakukan terhadap dakwahnya Rasul dan para sahabat itu tidak dibalas sama sekali oleh Nabi dan para sahabat ya. Jadi itulah dakwah yang harus dan wajib kita contoh ya, dakwah tanpa kekerasan ya. Dan tidak boleh juga kita itu melakukan aksi terorisme, artinya dakwah yang menakut-nakuti itu tidak boleh, dakwah yang menzalimi itu tidak boleh ya. Jadi yuk kita coba bersama-sama kita coba untuk berdakwah dengan cara yang baik, dengan cara yang ahsan, agar masyarakat ini ya itu paham tentang Islam dengan baik. Karena sekali lagi sahabat, kita adalah umat Islam yang mewakili dari Islam itu sendiri ya. Bagaimana dakwah kita akan bisa diterima oleh umat ketika dakwah kita misalnya penuh dengan kebencian ya, penuh dengan kekerasan, sifat memaksa gitu ya. Jadi sahabat semua ya, kita berdakwah sesuai dengan apa yang telah dicontohkan oleh baginda Nabi Rasulullah Muhammad SAW ya. Demikian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.